حقا على العالمين لا يصلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره حل أنفسنا محمد شكره فرضا على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر تهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعون محمد هادي من الظلم محمد لله ذو إمام محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وعانهم عليه فإن اللهم للخير وعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan, jamaah majlis taklim Musalla Syairus Salikin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam terakhir daripada bulan Dzulhijjah dan juga merupakan malam terakhir daripada tahun 1446 Hijriah. Kembali kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di musalla yang penuh berkah ini, Musalla Syairus Salikin, untuk melanjutkan kebiasaan baik kita menghidupkan majlis ta'lim ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya'. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai miskul khitam, penutup malam yang penuh berkah, yang mana insya-Allah besok malam kita akan membuka lembaran baru daripada tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, 1 Muharram 1447 Hijriah. Dan mudah-mudahan satu hari yang tersisa ini kita bisa isi dengan penuh ketaatan dan jauh dari maksiat dan kelalaian. Dan insya-Allah kita song-song tahun baru dengan semangat yang lebih hebat dalam segala ketaatan dan juga menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kita sambut ikhwani mengikuti para salaf tahun baru Islam dengan kita berkumpul, bermuhasabah, lalu memohon ampun lewat doa akhir tahun yang disusun oleh para ulama kita untuk kita baca. Kalau memang bisa sebelum maghrib dibaca cantik. Kalau seandainya jamaah belum berkumpul, kalau kita memang nak ngumpul ke wong, pada salat maghrib dibaca keduanya juga boleh. So, doa akhir tahun, doa awal tahun. Tapi kalau memang seperti kami mungkin di pesantren, mungkin memang santri biasa sebelum maghrib sudah kumpul di musola, di masjid, mungkin tidaklah menjadi satu permasalahan atau kendala. Namun kalau untuk di kampung mungkin agak sulit, ya silahkan ba'dal maghrib baca doa akhir tahun, selesai nyambung doa awal tahun. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Doa akhir tahun itu berisikan tentang kita minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah atas segala kelalaian-kelalaian kita yang kita lakukan sepanjang setahun, dari 1 Muharram tahun 1446 sampai akhir 30 atau 29 Dzulhijjah 1446. Lalu setelah itu kita memulai lagi dengan doa awal tahun, minta kepada Allah agar Allah menetapkan semua yang terbaik untuk kita, lebih baik daripada tahun yang lalu, untuk sepanjang tahun 1447 Hijriah. Kalau Allah panjangkan umur kita, yang mulai dari 1 Muharram sampai ketemu lagi nanti akhir Dzulhijjah tahun depan insya-Allah taala. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun 1447 Hijriah menjadi tahun keberkahan untuk umat Rasulullah, tahun kemenangan, kejayaan, dan tahun Allah menghinakan, merendahkan mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan tahun insya-Allah perubahan besar pada diri kita, keluarga kita, dari keadaan yang kurang baik menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi insya-Allah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Masih kita sampai pada pembahasan mengenai mencari teman akrab untuk kita jadikan teman kita berkelakar, bertukar pikiran, bermusyawarah, untuk menjadi teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, menegur dan mencegah kita dari segala keburukan. Itulah teman yang hakikat. Uji bahasa kita berkawan dunia akhirat. Ada gawe baik, dia ingatkan kita. Dia tak kepengen kita lepas dari hal yang baik-baik. Ketika ada hal yang buruk, dia mencegah kita sebagaimana dia mencegah dirinya sendiri dari hal yang buruk tersebut. Yang melok sedih kalau kita sedih, melok senang ketika kita senang, walaupun dia saat kita sedih sedang senang, saat dia senang dia sedang bersedih, dia ikut menyesuaikan dengan kondisi kita. Miliki teman yang siap berkorban, menolong kita, bahkan sampai berani mengorbankan hak ataupun kepentingan pribadinya untuk kita. Itu baru namanya teman akrab. Ada namanya khalili, ada namanya habibi. Kalau sudah sampai berani berkorban, lalu bersikap ithar, mengalah, nulung ke kita, nulungkan kepentingan keluarga kita, tanpa dia pula melalaikan kewajibannya terhadap keluarganya, maka itulah yang disebut dengan habibi. Karena ada juga wong ikhwan tipe ini tidak bagus. Untuk orang lain berani berkorban, ngenjuk, Masya Allah, tapi untuk keluarga dewek, nah, pelit, berikinan, berhitungan. Anak naik sekolah, sepatu sudah buruk, tak usah lama, jadilah sepatu itu. Cuma naik kelas juga, bukan pindah sekolah SMP dari SD, bukan SMP pindah SMA, cuma naik kelas baik kau tu, dari kelas 2 naik kelas 3. Tidak dia. Tapi kawannya berketok, berasa nak beli sepatu untuk anaknya, bentuk duit dia. Ini salah, ya, tak benar. Kita boleh nolong wong, tapi kalau anak kita, bini kita butuh dengan suatu kebutuhan yang memang kebutuhan, ya kita utamakan anak keluarga kita. Ya, kalau memang kebutuhan, bukan kepengenan. Sepatu go 70.000 cukup, tak usah nak beli yang 700.000. Ya, itu kebutuhan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, di antara sifat orang yang akan kita jadikan teman baik itu kemarin sudah disebutkan husnul khuluq, berakhlak mulia. Kita yang tak punya akhlak bagus, kalau duduk sama yang bagus akan menjadi bagus insyaallah. Seperti diumpamakan oleh ulama, seperti orang yang duduk dengan tukang penjual minyak wangi. Benar kan? Kalau kamu sering main ke Habib ini, dia ni pedagang nyaga toko minyak wangi. Melidak duduk be kelakar, sisip minimal coleknya, walaupun cuma colekan, lulur badan, bentuk dari toko itu berdebas bau wangi, walaupun menjual lidah, melidak colekan be. Bahkan kata ulama, ya walaupun dari colekan, kalau duduk dekat wangi, jual minyak wangi, bau tu akan terbang, nempel ke badan kita, walaupun dari coleknya. Kita mentuh, ketemu kawan kita, oi sedap minyak wangi kan, makan minyak wangi apa kan? Dah ana nak makan minyak wangi. Ai benar baik, iyo dak, oi berarti kau asli minyak wangi ni. Badan kau asli wanginya. Ya, tidak juga. Aku dari toko minyak wangi, duduk di situ setengah jam dapat wangi. Itu kiasan ikhwan. Duduk dengan tempat yang bagus dapat bagus. Duduk di tempat yang baik menjadi orang baik. Seperti kita inilah, kita rasakan ikhwan. Ketika kita duduk sering sama budak majlis, orang-orang yang masih pikiran dan hatinya bagus akan memandang orang yang ngajin majlis orang baik itulah. Orang baik. Tapi kalau kita duduknya sama orang yang tidak mengenal majlis, mereka banyak melakukan hal-hal yang buruk, walaupun kita tidak melakukan keburukan tersebut, tapi nongkrong, duduk, kumpul sama mereka, jalan sama mereka, orang akan mengecam kita adalah bagian dari mereka. Ya, ada salam ambek mantu budak itu ngapa? Aku tahu kalau kawan-kawannya itu macam ini, kawan-kawannya. Memang seperti itulah kata Rasulullah. Almaru ala dini khalilih, kata Rasulullah. Jadi dah acak nyala ke orang. Aido, aku dah melok mabuk, aku dah mentang apa, aku dah ngokok, aku cuma duduk baik. Kalau orang menuduh kita melok begawi buruk, jangan salahkan orang, karena memang kita salah duduk. Melok duduk sama majlisan, sama murid, mudzikir, walaupun kita di masjid, di majlis itu tidak ada paham apa yang kita dapat. Orang paham, kita tak paham. Bahkan mungkin kita apa kata tidur. Tapi pas keluar dari masjid, keluar dari majlis, orang akan memandang semuanya yang keluar dari majlis itu adalah orang-orang baik.
Ya, berkawan dengan orang baik langsung dapat nilai baik. Wa hakadha. Lalu ikhwan rahimakumullah, sifat yang harus kita cari untuk mendapatkan orang yang baik itu adalah ats-tsalis, yang ketiga, as-shalah. Itu dia wongnya wong baik, ada salah, ada muslih. Kalau muslih orang yang berbuat dan menjadikan orang lain baik, berbuat kebaikan untuk menjadikan orang lain berbuat baik, itu muslih. Kalau saleh ya orang yang berbuat baik mungkin sebatas dia baik. Kalau muslih dia baik dan dia membaikkan orang-orang lain, itu muslih. Nah, salah fala tashab fasikan musirran alal maksiatin kabiratin au saghir musirun al saghair. Bergaulah dengan orang baik-baik, walaupun bukan ustaz, bukan kiai, tapi budak majlis. Budak majlis itu kawannya kiai, ustaz, habib, maka kita akan juga dinilai baik. Macam tadi ikhwan, kalau nak ngambil mantu, wong nanya, kau ni kawan kau siapa be? Kau ni galak ke mana be? Tanya wong kalau yang baik ni. Oh, aku ni ustaz, bapak, aku ni apa kata yo, kalau kawan aku ni selain kawan kantor, aku ni galak di majlis, banyak kawan budak majlis. Oh, majlis mana kau? Siapa kiai, siapa ustaz yang kau duduk ni? Teleponnya tahan. Ustaz kiai tadi benar ni apa? Si fulan galak duduk di majlis ustaz. Pas sudah benar dengar. Walaupun dia tak tahu secara detail sifat budak ini, dia sudah punya pemikiran husnuzan, ini budak-budak baik. Kenapa? Lingkungannya orang baik. Fala tashab fasikan, jangan kau berkawan apalagi akrab dengan orang fasik. Walaupun kita aku tak melok-melok, cuma berkawan baik, cuma duduk bareng baik, cuma kumpul baik, tak melok-melok. Pertama, resiko yang paling ringan tapi berat buat kita dikecam, dianggap sama dengan orang fasik. Itu paling ringan. Yang kedua, kalau sudah dekat dengan suatu tempat di kefasikan, berkumpul dengan orang fasik, maka tidaklah jauh kita akan melakukan hal juga dengan yang sama, melakukan kefasikan itu. Masuk tempat buruk, tempat maksiat, walaupun kita dah ngapa-ngapa sehari 2 kali, pas sudah masuk lama-lama terlaju. Ujian orang Palembang tu terlaju, karena kita berada sudah di tempatnya. Tapi kalau kita menjauh dari tempat itu, maka jauh untuk proses menuju suatu kemaksiat. Makanya dikatakan ulama, al-wiqaya khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih afdal daripada ngobati. Kita pengen anak kita selamat, jangan bergaul dengan orang buruk tadi. Walaupun kita mengatakan kalau anak aku sampai terpengaruh, terpelok, aku pacak menerinya. Tidak, itu sikap yang salah. Yang paling afdal cegah, jangan sampai terkena. Macam kita tak kepengen kita punya penyakit, namanya penyakit menular, ada kan penyakit menular. Jangan duduk sama orang yang punya penyakit menular, itu syariat. Tapi kalau kita sudah terduduk tak sengaja, jangan berlari. Nyari jangan. Nak nyari jangan. Kena kita secara logika hukum akademik, hukum kedokteran mengatakan kalau orang duduk sama kena TBC, kemungkinan cepat nular. Ngapa? Ya orang TBC, bernapas, batuk, macam-macam. Sedangkan kita dekat sama dia, boleh jadi kita kena penularan. Walaupun nular itu haknya Allah untuk menjadikan nular ataupun tidak. Dan dalam syariat dibenarkan istilah obat penyakit menular tadi. Tapi kalau kita menjauh secara logika, kita akan selamat. Walaupun boleh jadi Allah akan ngirim penyakit itu walaupun kita sudah menjauh. Tapi logika hukum manusia mengatakan seperti tadi. Anda berdiri dekat kubangan air becek, siap resiko kena cipratan banyu kotor. Tapi kalau kita menjauh dari tempat kubangan banyu kotor tadi, mobil lah lewat kencang, nyepratlah banyu, kita tak kena karena kita menjauh. Fala tashab fasikan, jangan kau bergaul dengan wong fasik. Siapa itu wong fasik? Musirran alal maksiati saghair aw yaf'al kabair. Wong yang sering melakukan dosa kecil, tapi sering. Nah, gawe dia nyengok konten-konten tak benar. Dianggapnya dosa kecil itu, bukan jengok asli kita ni, cuma nyengok ya. Tapi setiap hari. Jangan didekati. Kalau melakukan zina ni kan, itu kabair, walaupun setahun 2 kali, jangan pula diakrabi. Mabuk, jangan diakrabi. Yang kecil-kecil baik. Kalau sering, jangan juga. Itu termasuk fasik. Makna fasik adalah orang yang melakukan dosa kecil secara terus menerus
atau dia suka juga melakukan dosa besar walaupun tak terus menerus. Li'anna man yakhafu Allah la yusirru ala kabirah. Karena kalau orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah untuk melakukan dosa yang membuat dia masuk dalam kelompok dosa besar. Wa man la yakhafu Allah la tu'manu ghailatuhu bal yataghayyaru bi taghayyuril aghrad. Dan orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka tidak akan aman dia dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan dia akan berubah menjadi bejat, menjadi buruk, menjadi fasik, dan dibenci oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Tadinya tidak, ikhwan. Tadinya tidak cuma bergaul sama yang macam itu. Ya maaf, mungkin kalau kita ada yang pernah mengalami dulu waktu baru belajar merokok, ya kita yang ringan bayar rokok. Ya, saya dulu mengalami juga Pak, masih kecil berkawan-kawan SD SMP, kawan kita terjebak rokok gara-gara pertama berkumpul baik, tidak melong rokok, ngakap, akhirnya mulai dah acak ngokok, bukan lanang. Dikatakan bukan lanang, sini juga kita bilang ngokok di luar, ada tempat markas. Akhirnya nyoba lajulah, tinjuk fasilitas digratis ke tinjuk yang bagus. Tadinya tak ngokok, bertahan seminggu sampai 2 minggu, sudah itu akhirnya nyoba. Mulainya nyoba sesepan 2 sepan, hanya mulai setengah batang, hanya mulai sebatang. Besok masih tinjuk gratis, lama-lama dak katik gratis, tahan beli dia. Lama-lama, artinya ada bidayahnya, ada pemulaannya, sampai akhirnya dia terbuat. Maaf ikhwan, zina cak itu juga, main judi cak itu juga, mabuk cak itu juga, narkoba cak itu juga. Ada bertahap. Mulai tak ada main, tapi tidak makai, tidak melakukan, cuma berkenal sama wong-wong fasik. Kita akan tergiur. Setiap datang sama dia bercerita, oh semalam aku dapat Cino. Cerita dia tentang gawe dia semalam berjajan. Kita tidak. Lama-lama naudzubillah min dzalik, terdoktrin dengan cerita-cerita macam itu, pikiran kita mulai kacau. Tunjuknya pula gambar betina itu, mulai iblis tu sungguh dah kita. Akhirnya ujungnya sampailah. Makanya Allah mengatakan fala taqrabuz zina, jangan dekati. Dalam ayat ini menunjukkan wiqayah, pencegahan. Jadi mencegah itu lebih afdal daripada mengobati. Taib. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla li nabihi sallallahu alaihi wasallam, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah menasihati baginda Rasulullah. Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbah. Ketika itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang kafir itu mencoba bernegosiasi dengan Nabi Muhammad, ngajak seakan-akan suatu yang sifatnya perdamaian, tapi dalam sisi lain mencegah Nabi untuk berdakwah. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah, wala tuti man aghfalna qalbah. Bagus cara dia ngomong. Kita macam ini jadi pecah belah, silaturahim kita putus, kita ni satu keturunan Quraisy, kita ni dulu jadi satu, sekarang gitu. Jadi dia akan diajak seakan-akan tujuan mereka itu islah, untuk memperbagus keadaan, padahal intinya mereka pengen Nabi tak lagi berdakwah, Nabi tak lagi kencang berdakwah. Maka Allah mengingatkan, fala tuti, jangan kau ikuti, jangan kau peloi. Siapa man aghfalna qalbahu, wong-wong yang hati mereka telah kami jadikan lalai. Orang-orang yang hatinya lalai, orang-orang kafir, orang munafik. Lalai apa? An dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba hawahu, dan mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kana amru furuta, dan mereka berlebih-lebihan di dalam melakukan kemungkaran. Fa'dhar suhbatal fasik, hati-hati berkawan dengan orang fasik. Makanya ikhwan, sudah kita sampaikan kemarin,
Kalau kita pengen nak nyari rumah, kata Rasulullah, jangan dulu nak nilai rumah itu berapa harganya, bangunannya model apa, kamarnya di berapa lantai, keramik jenis apa, pintunya kayu model apa. Itu kaget kata Rasulullah. Fisiknya bangunan, bentuknya bangunan, nyaman apa tidak rumah itu kaget. Yang pertama kau untuk membeli rumah itu perhatikan dulu lingkungannya. Aljar gobladar, lingkungan dulu baru nyingok rumahnya, baru nak bertakon reganya murah, bangunnya belagak, kompleknya Masya Allah, bonafit, belagak, mewah, wong ngetop kalau di komplek, tapi tidak ada nuansa agama sama sekali. Bahkan di situ ada tempat wong nge-gym, diskotik, wong kafe banyak di situ. Oh, walaupun murah banding komplek lain ini murah nian be, kalau tempat lain rumah macam ini pacak nak 1,5 M, ini cuma 700 juta. Mugolah. Dak katik yang bisa nolong kita dalam akhirat. Musola katik, masjid katik, majlis salim dak katik, tempat fasilitas untuk maksiat ada. Maaf tiap pagi nyengok orang betina muka paha jogging keliling komplek. 90% kafe ke situ. Ada yang jogging ngawak anjing pula. No. Jangan duduk dengan orang-orang seperti itu. Aljar gobladar, lingkungan dulu, tetangga dulu jengok, baru jengok rumah. Fa'dar suhbatul fasik, hati-hati kau dari pergaulan dengan orang-orang fasik. Kita bukan sok suci ikhwan, bukan yang mengeksklusif ke diri kita, aku bergaul sama baik-baik, orang jahat tidak. Kita boleh kenal sama orang fasik boleh, tapi untuk akrab, untuk bergaul tidak. Kalau memang tujuan itu berdakwah, kira-kira bisa tak? Jangan kita niat nak berdakwah, tahu-tahu kita yang terwarnai. Nak kuatkan dulu pondasi kita, nak berdakwah di lingkungan orang-orang fasik tadi. Memang butuh dakwah mereka, kita boleh masuk ke situ, tapi kuatkan. Kalau kita bakal bergaul, niat anak tu pendekatan dulu, beb. Iya, pendekatan akhirnya dekatnya lengket. Kita biasa berpeci, masuk ke situ kalau peci kayak budak-budak ini dah galak marah. Okey, boleh nanti buka peci, pakai baju kaos, pan jeans, bergaul sama mereka. Tetap casing bolehlah berubah, tapi dalam harus kuat. Kenapa dengan tujuan macam ini mereka tak mau kalau kita tidak berpakaian seperti mereka. Tapi tetap yakin kita tidak muka aurat, tidak melakukan pakaian seperti pakaian orang kafir atau orang fasik. Yang wajar-wajar baik, tak apa-apa. Bahkan ulama ada yang sengaja dia membuat casing pakaiannya berubah ketika dia pengen masuk ke suatu tempat yang memang tempat itu kalau dengan casing ulama tak nerima. Boleh. Macam kami punya salah satu murid, kami terkejut juga tengok tampil di TV maca Quran. Budak ni dididik setiap hari, jangankan di pondok, di luar pondok jangan lepas peci. Ini tampil di TV dengan pakaian cak budak-budak muda sekarang, rambut tanpa kopiah, belagak gayanya, maca Quran dia. Apa macam itu uji kita? Ya beb, jelasnya kata produsernya yang buat rekaman ini, tujuan kita ni bukan orang pesantren. Tujuan kita bukan merangkul budak majlis, tapi orang yang belum tersentuh pesantren, belum tersentuh majlis. Dengan nyingok dengan kita casing model macam ini, mereka tu tertarik, mau ngerapat. Tapi kalau kita pakai imamah, pakai ketut, pakai jubah, mereka tak noleh. Oh macam itu, ya khair. Tapi batasnya sampai mana? Memang dia dewean. Kalau dia sampingnya ada betina, nah sudah, itu berarti kacau. Ya, atau sampai rambut jadi warna-warni, nah itu berlebihan, kacau. Kalau sekadar melepaskan peci saja, pakaian masih bagus, normal, wajar, mubah lah, boleh baik. Tapi kalau sudah menyimpang, menerobos batasan, tidak boleh, tidak ditoleran. Taib, fahdar suhbatil fasik, hati-hati jangan berkawan dengan orang fasik. Anak-anak betina kita terutama ikhwan, tidak berkawan lewat badan, ketemu badan langsung, tapi lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram, lewat segala macam ini. Berkawan juga, berkawan sama orang fasik, minta maaf ikhwan. Ada kan blok-blok wong yang galak, kelakar betok, kamu masuk belok kelakar betok. Bergaul sama grup yang di situ wongnya Masya Allah istiqomah, kalau masuk ke situ
Kita bau sedikit, nak sedikit nak ngucap, tegar wong. Jadi istiqomah juga. Masuk tempat orang yang pikiran yang kotor, sering ngesai konten-konten mana, masuk ke situ, dapat, mau tak mau. Menikmati, akhirnya melok nyari, melok ngesai juga, ujung-ujung. Jadi teman itu sangat berpengaruh. Fa inna musyahadatal fasik wal ma'siyati 'ala dawam tuzilu an qalbika wa ma'siyah. Masya-Allah. Wa tuhawwinu 'alaika amraha. Lihat ikhwan, kita ni dianjurkan, disunahkan memandang wajah orang soleh. Memandang wajah orang soleh. Untuk apa? Untuk menerangi hati kita, untuk membersihkan kotoran hati kita. Maka memandang wajah solehin, wajah aulia, walaupun foto mereka, apalagi asli, itu disunahkan. Kenapa? Karena sebaliknya, fa innal musyahadatul fasik wal ma'siyah 'ala dawam tuzilu an qalbika wa qal ma'siyah. Karena keseringan memandang orang-orang fasik, nonton film, lihat di konten, lagu-lagu, segala macam lah, wong buka aurat segala macam, itu akan, atau melihat orang yang sering bermaksiat, ya, tontonan-tontonan, acara-acara hiburan di TV itu kebanyakan, tak lepas dengan pakaian yang membuka aurat, ya, tak ada batasan laki perempuan, segala macam lah. Itu akan menjadikan hati kita menjadi lemah. Dan kita yang tadi mengingkari maksiat jadi tidak mengingkari maksiat, bahkan akhirnya menikmati tontonan tersebut. Buktikan, misal antum baru dapatkan anak yang baru pulang dari pondok, yang memang istiqomah di pondok, nyingok hal yang kita nyingok biasa be ni, dia tak biasa. Nyingok betina tak nutup aurat, nondok mata langsung, kita kan biasa be. Nyingok betina-betina yang tak nutup aurat di warung, di jalan, di bus, di kendaraan, di halte, di toko-toko, di kantor-kantor, ya, budak itu nondok, dia tak kuat. Tapi ketika dia sudah mulai membiarkan lagi, sama-sama biasa baik. Jadi biasa. Wa tahawun 'alaika amraha, sehingga perkara maksiat menjadi rendah, menjadi ringan. Tak apa-apa. Seakan-akan tak jadi dosa lagi sudah. Walidzalika hana 'alal qulubil ma'siyah al-ghibah lil fihm laha. Sehingga orang-orang yang sudah sering melihat maksiat, walaupun tidak melakukan maksiat, hatinya akan menjadi kotor, menjadi lemah. Sehingga yang dulu dia mengingkari maksiat, akhirnya prosesnya bertahap, dari mengingkari tidak lagi mengingkari, akhirnya mulai membiarkan, maju lagi, bahkan ikut menikmati, akhirnya mencari. Na'udzubillah. Seperti juga orang yang ghibah, walidzalika hana 'alal qulubil ma'siyah al-ghibah. Begitulah orang yang hatinya sudah kotor, sudah lemah karena sering melihat maksiat, maka ghibah yang merupakan dosa besar itu dianggap biasa-biasa baik. Walau ra'au khataman min dhahabin aw malbusan min harir ala faqih lashtadda inkaruhum alaihi wal ghibah ashaddu min dhalik. Seorang yang tadi bergaul dengan orang-orang baik, hatinya selalu melihat yang baik, memandang tulisan Al-Quran, memandang wajah orang-orang soleh, itu mengingkari segala hal yang mungkar. Tapi ketika dia sering duduk sama orang fasik, jarang ketemu dengan yang baik, melihat kefasikan, melihat orang-orang fasik, bergaul dengan orang-orang fasik, ingat ikhwan, memandang wajah mereka, bukan melihat mereka sedang bermaksiat, bukan. Dia bermaksiat di luar sana, ketemu kita di sore hari, kumpul kita kelakar sampai malam, tidak bermaksiat di situ kita. Dia yang bermaksiat banyak dari siang sampai maghrib, malam duduk sama kita, kita nyingok sama dia, berkelakar sama dia, memandang wajah dia, bersalaman dengan dia. Itu berpengaruh menjadikan hati kita lemah, berpengaruh hati kita yang tadinya mengingkari hal-hal yang buruk akan berkurang. Ingat, bukan nyingok dia sedang maksiat, dia ini pelakon, ketemu kita sedang tidak maksiat, nyingok wajahnya macam itu. Seperti antum ketemu orang soleh, antum tidak melihat dia sedang ibadah, dia semalam tahajud, dia semalam nangis di hadapan Allah, dia semalam tangannya berjam-jam megang Quran. Pagi hari ketemu kita lihat dia, maka kebaikan yang dia lakukan semalam bisa kita dapatkan, lihat, memandang wajahnya lewat bermusafahah dengan dia. Seperti itulah juga keadaan dengan
keburukan. Beliau gambarkan di sini, walau ra'a khataman min dhahabin aw malbusan min harir. Dulu waktu kita masih kumpul dengan orang baik-baik, kalau nyengok ada orang lanang pakai cincin emas, kita langsung muncul ghirah, rasa tak nyaman, rasa tak senang, kita tegur orang itu. Atau melihat ada orang memakai harir, sutra, haram juga untuk orang lanang, kita mengingkarinya. Nah, sementara ghibah itu, kata Imam Ghazali, di sisi Allah lebih besar daripada dosa memakai emas ataupun memakai sutra tadi. Karena hati kita sudah sering kumpul dengan orang buruk, orang fasik, maka ghibah itu kita anggap biasa baik. Begitupun tadi, ya, ketika kita dulu masih Masya Allah duduk dengan kiai, dengan ulama, duduk di majlis taklim, majlis zikir, ketemu orang fasik memakai cincin emas, kita berani negur walaupun dengan cara yang sangat baik, pelan. Alah, minta maaf, antum ni memakai cincin emas apa suaso, apa cincin biasa baik, sepuan, ini emas asli. Kita negur, kita nasihati. Ketika hati sudah tidak ada lagi kekuatan iman, nyingok itu biasa baik, tak ada mengingkari, bahkan kita mengagumi. Masya Allah, belagak dan cincin ini mahal pasti. Oh iyalah, emas ini nih. Lupa kita kalau dia pakai itu adalah haram. Oh, pakai cincin emas sepanjang hidup, cincin di tangan dia haram, bermaksiat sepanjang umur dia. Bukan ringan, berat itu. Begitupun memakai harir, memakai sutra. Jadi begitu prosesnya, ikhwan. Minta maaf. Kita sering menyaksikan ada tokoh-tokoh yang vokal menentang kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berani dia berdemo tegak paling depan. Dia bahkan berani membongkar keburukan-keburukan pemerintah itu. Dibongkarnya dengan keras, dengan tegas. Ya, taktik politik orang-orang zalim itu, begitu dia jadi pemimpin, kepala-kepala ormas-ormas Islam atau ormas-ormas masyarakat yang sifatnya umum ini, yang keras, yang vokal ini, dirangkul, diinjuk jabatan, diinjuk kedudukan. Pas sudah terduduk di kursi, tak lagi ngomong keras, tak lagi ngatakan gawe pemerintah itu salah, walaupun memang salah, ya benarnya ada, giliran salah begitu bahas nih. Tak lagi, bahkan membela lagi ada. Kenapa lah terduduk? Lah makan bareng, minum bareng, tunjuk fasilitas pula, menerima kebaikan, terbungkam mulutnya. Bahkan kalau kemarin dia berdiri di pihak masyarakat umum, rakyat jelata, justru dia tegak di depan untuk berlawanan dengan masyarakat umum dan rakyat jelata. Kenapa? Ya balik-balik tadi, bergaul dengan wong fasik. Masyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Banyak kita saksikan, banyak yang hari ini masih ada, yang hari ini kita saksikan. Orang yang dulu mengkritik pemerintah dengan segala, memang kritik yang salah, kritikan yang bagus, benar, vokal, Masya Allah, bela kiai, bela habaib, bela ulama. Begitu sudah ditunjuk jabatan, tak lagi sudah, tak lagi vokal, tak lagi apa, sudah jadi bagian orang-orang yang dulu dia ingkari. Wahakadha ya ikhwani rahimakumullah. Jadi istilah bahasa gitu, nak mewarnai justru terwarnai. Masih ingat kita ungkapan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu wong cerdas, wong pintar, wong yang Masya Allah taktik siasat politik dakwanya hebat. Beliau berdakwah, umat di Indonesia ini Masya Allah demen galau dengan ceramah dia. Sampailah beliau memutuskan jalan yang paling tepat, paling cepat untuk bisa memberikan warna untuk umat, membela umat, menegakkan yang hak adalah hak, batil adalah batil, lewat masuk parlemen, menjadi anggota dewan. Ini anak bukan ngato-ngato, dari omongan dia dewe. Baru masuk bertahan berapa lama, belum sampai mungkin setahun, mengundurkan diri Kiai Haji Zainul MZ tu. Ngapa? Kalau aku tak cepat nyelamat ke diri, aku terjerumus juga. Nak mewarnai, justru bakal terwarnai.
Ngapa? Dia dewean. Sekelilingnya ada orang 20, ada orang 50. Tak baca, terpelok gitu. Daripada aku terpelok, aku mundur je dia. Nyangka aku gampang masuk situ ngobanya. Nyangka aku gampang menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk membela rakyat. Ternyata kalau tidak cepat menyelamat ke diri, laju aku jadi. Ini ucapan dari beliau sendiri. Mungkin kalau antum mengikuti sejarah dari beliau, semua kita tahu beliau sempat menjadi anggota DPR atau DPRD pusat. Baru jalan berapa, tak sampai setahun mengundurkan diri. Diwawancarai di televisi. Ngapo Bapak Haji sampai mundur diri? Dijawab dengan transparan, dijawab dengan apa adanya beliau. Cak yang kami sampaikan tadi. Lingkungan, sistem yang sudah membuat orang akhirnya terjebak. Mau tak mau? Mau tak mau. Jadi al-wiqayah khair minal ilaj. Hakadha ya ikhwani rahimani rahimakumullah. Ar-rabi' al-hirs fala tashab harisan 'ala dunya. Fasuhbatul haris 'ala dunya summul qatil. Jangan pula kau bergaul akrab dengan wong yang begitu hebat menggembu-gebu mencari ngejar dunia. Kalau kita bergaul duduk akrab sama mereka, kita yang baik-baik ini jadi tak baik. Di majlis rajin nanti maghrib isyak, bahkan isyak nyambung lagi. Begitu nanti dekat dengan orang-orang yang punya cita-cita dunia tinggi, berambisi, akrab dengan dia, mulai diajaknya. Tadinya tak kelemahan, kenapa? Duduk akrab sama dia, dia yang berduit, dia dunianya hebat, dia ngejar dunia hebat. Jajaninya, dinyuknya makan, difasilitasinya, segala macam lah. Hanya mulailah ada waktu yang berbenturan dengan majlis. Kita diajaknya untuk main ke rumah dia, ada nak dia omongkan majlis, tak lemak kalau aku tak datang, dia inilah banyak kebaikannya. Mulai gitu. Sekali, dua kali, hanya ngasuh nyaman di majlis di rumah dia tadi. Majlis, bukan majlis. Duduk kelakar ngurusi dunia antara maghrib sama isyak. Dengan fasilitas, dengan makan, dengan dikenalnya pula dengan kawan-kawan yang hebat-hebat, kalau tambahlah kita. Besok diajaknya lagi, datang lagi kita. Lama-lama hilang majlis. Hilang walaupun dia tidak ngajak maksiat, tapi hiris terhadap dunia. Ngejar dunia dahsyat luar biasa. Mak mana cara biar untung banyak, dapat untung banyak, mak mana cara tak boleh lepas dari satu keuntungan itu. Hanya kita pun mulai berfikir melok, mulai dinjukinya modal, mulai dinjukinya terpelok. Hanya majlis lepas, jenazah dah hadir, seminggu waktu tak terjengok. La ilaha illallah. Kenapa bergaul dengan orang yang begitu kuat mencintai dunia, begitu kuat nyari dunia, berambisi terhadap dunia? Itu seperti summul qatil, seperti racun yang masuk ke tubuh kita, merayap, merembet, tak terasa, tahu-tahu kita terbunuh. Tahu-tahu kita terbunuh. Beda dengan maksiat yang jelas-jelas. Kalau maksiat jelas-jelas, maaf, temu kumpul dengan orang main judi, melak berjudi, melak berzina, melak mabuk narkoba, itu jelas. Ini tak. Dia tidak ngajak kita berzina, tidak ngajak kita mabuk, tidak ngajak berjudi, tapi dia ajaknya kita untuk begitu mencari, menggebu-gebu untuk urusan dunia. Sampai kita lupa waktu sholat. Dohirnya memang tidak ada maksiat di situ, tapi bagaikan diumpamakan oleh Imam Ghazali, summul qatil, racun yang membunuh. Li'anat taba'a majbulatun ala tashabbuh wal iktida. Karena tabiat manusia itu selalu mengikuti apa yang ada di hadapannya. Bal at-taba yusriku min at-taba min haitsu la tadri wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ma'asyal ahbab hadirin rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bisa bertemu dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, dan kita tutup tahun ini besok insyaallah dengan sama-sama membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Dan untuk amalan-amalan ya sebatas itu yang diajarkan oleh salaf
kalau dari segi amalan. Namun kebanyakan mereka mengajak kita untuk bermuhasabah. Awal tahun buka lembaran baru dengan berusaha menjadikan kita lebih baik daripada tahun yang lewat dan menyesali segala perbuatan yang salah, apalagi itu maksiat yang kita lakukan sepanjang tahun yang sudah lewat, dan menjaga diri jangan sampai melakukan mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah dan maksiat tersebut. Adapun amalan khusus baca ini baca itu untuk awal tahun ini, itulah tadi baca awal tahun dan akhir tahun tadi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal dan insyaallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.